Assalamualaikum, selamat datang kembali di Ardi Berkah Komputer. Ya, kali ini saya akan membagikan racikan LGA 1156 sesuai janji saya, karena video sebelumnya itu saya udah bilang bahwa akan bikin video racikan lanjutannya, yaitu kemarin kan 775 tuh udah dibikin racikannya, dan ternyata harganya itu sekitar 800 sampai 900 ribuan ya. Sekarang kita akan bikin racikan menggunakan LGA 1156 atau Intel generasi pertama. Baiklah, di depan kalian di sini sudah ada motherboard H55 dari Astrok, yakni LGA 1156. Di sini harganya 360.000. Bang, kenapa ambil H55? Kenapa nggak ngambil yang H57 atau ini? Atau mungkin yang lebih tingginya lagi ya? Saya mengambil ini karena alasannya pertama, menekan budget. Tentunya biar lebih murah juga ya. Lagi pula performanya itu gak terlalu beda jauh. Baiklah, setelah motherboardnya, kita bakalan lanjut ke prosesor. Di sini prosesornya saya pakai Core i5 760. Yang tadi itu gennya berarti yang di atasnya 650 atau 660 ya. Ini di atasnya. Dan ini gak ada IGP-nya ya, gak ada internal graphic adapter. Jadi harus pakai PGA card. Kenapa saya saranin yang ini? Pertama, dia udah 4 core, 4 thread. Terus harganya yang cukup terjangkau ya, nggak sampai 200 ribuan. Karena kalau i5 yang 650 atau 660 itu harganya bisa sampai 200 ribuan. Meskipun ada IGP-nya ya. Kalau ini emang tanpa IGP, tanpa internal graphic adapter. Oke, setelah prosesor tentu kita butuh fan-nya ya. Fan-nya pakai yang standar aja, yang biasa, yakni harganya di sini cuma 26.000 ya. Tapi apabila kalian merasa kalau fan ini kurang kuat ya, kalian bisa boleh ganti menggunakan fan-fan yang pakai tower. Biasanya dari Deepcool itu. Saat saya Ice Edge Game ini kemarin saya coba buat i5 itu adem juga itu. Tapi untuk makan budget boleh juga pakai fan yang standar kayak gini ya. Selanjutnya kita bakalan pakai RAM yang 4 GB. Bukan 2 GB lagi ya. Kenapa kita pakai yang 4 GB? Pertama, kita bakalan coba untuk main PES 2021. PES 2021 itu RAM minimumnya adalah 8 GB, bukan 4 GB ya. Jadi kita pakai 4 GB 2 keping. Totalnya satu kepingnya itu 170.000, berarti 2 keping kurang lebih antara 340 sampai 350.000 ya. Lalu selanjutnya, karena tadi kita menggunakan prosesor yang ini, artinya kita membutuhkan PGA card. Di sini PGA card yang saya sarankan yakni 1 GB 128 bit DDR5. Kalau enggak ya, kalau yang 192 bit boleh, itu kayak kalau dari Nvidia ini yang saya saranin itu antara GTX 550 Ti, kemudian GTX 560, kemudian GTX 560 Ti, kemudian GTX 650, 660 sama 660 Ti. Itu harganya masih sekitar 6,5, 700 sampai 800 ribuan lah. Itu masih masuk di akal dan performanya cukup baik. Sebenarnya itu gak masuk di akal ya untuk tahun dulu, tapi karena tahun sekarang itu harga PGA card lagi mahal semuanya ya. Ini udah opsi terbaik. Kalau dulu tuh bisa dapat 750 Ti di harga 800 ribuan ya. Kalau sekarang udah gak dapat. Oke, selanjutnya penyimpanan secondary. Kita pakai hard disk. Hard disknya pakai secondary ya. Kenapa? Karena kita membutuhkan tempat penyimpanan yang cukup besar ya untuk game nanti PES 2021. Apalagi kalau bakal main GTA 5 juga, itu bakal cukup gede sih, cukup ngabisin banyak tempat. Jadi secondary-nya kita pakai hard disk yang 500 GB. Kenapa saya bilang secondary? Karena kalau kita sudah pakai i5, sayang banget kalau kita nggak pakai SSD. Ya, betul sekali. Di sini kita akan pakai SSD Midas Force 120 GB, dan harganya ini paling murah di antara merek-merek yang lain. Saya juga masih punya itu, stoknya cuman bekas. Dan kualitasnya ya
bisa dibilang gak terlalu buruk lah ya, cukup lumayan lah untuk sekelas SSD, karena mau bagaimanapun sekencang-kencangnya hard disk itu gak bakalan lebih kencang daripada SSD ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke PSU nya ya. PSU nya saya saranin biar murah kita pakai yang Korea aja, Korea Viewer. Di sini harganya hanya 150 ribuan dan banyak sekali variannya ya. Tapi apabila kalian punya budget lebih, saya sarankannya itu menggunakan PSU yang sudah bersertifikasi 80 plus ori, bukan yang 80 plus hanya nempel di PSU nya ya. Banyak ya. Nanti akan saya kasih tahu apa bedanya yang ori ada di web resmi 80 plus sama apa bedanya yang enggak ori yang enggak ada di website 80 plus resmi ya dari webnya. Kemudian dari casing, kalau menurut saya dengan spek seperti ini, kayaknya kalau pakai casing standar agak kurang ya. Bagusnya sih biar kelihatan pinggirnya kita kaca, terus ada embel-embel RGB gitu. Ini pilihan saya paling murah, casing Armageddon Limit N5 Aurora, mau hitam ataupun putih itu cukup bagus. Ini harganya murah banget, hanya 300 ribuan ya. Soalnya kebanyakan casing RGB itu harganya justru malah jauh lebih mahal. Betul, ini kenapa gambarnya Fantek ya? Ini logonya Fantek kalau ini. Padahal modelnya beda kan. Ini kan Limit N5 Aurora Armageddon ya. Ini tokonya salah upload gambar kayaknya ya. Gambar ini Fantek bukan N5 Aurora. Nah, ini N5 Aurora. Baik, kita akan coba totalin ya harga-harganya. Yang pertama itu 360.000 dari motherboard. Kemudian kita akan tambah dengan prosesornya, yakni 169.000. Kemudian kita akan tambah lagi dengan fan-nya yang harganya 26.000. Kemudian kita tambah lagi, berarti 340.000 RAM-nya ya. Kemudian kita akan tambah lagi VGA-nya di sini yang cukup mahal ya, 659.000. Baik, kita akan tambah lagi di sini hard disk-nya 150.000. Kemudian kita tambah SSD 214.000. Dan kita akan tambah dulu PSU-nya di sini 150.000. Kemudian kita tambah lagi casing-nya 299.000. Total harganya yakni 2.367.000, belum termasuk ongkir dan juga cashback ataupun apapun ya itu. Karena ongkir untuk casing gaming itu harganya cukup tinggi ya, bisa antara 60 sampai 80.000 atau bahkan ada yang sampai 100 ribuan. Nah, racikan ini saya pernah coba untuk prosesornya dan PGA-nya itu kuat untuk PES 2021 ya harusnya. Tapi kalau untuk PES 2022 saya belum coba karena belum ada gamenya ya. Kemudian untuk GTA 5 dia bisa disetting normal high lah ya, campuran gitu. Sebagian itu sudah dapat 60 fps-an. Kemudian untuk game sekelas apa ya? Valorant FPS ini tembus sampai 100-an harusnya ya. Di settingan rata kiri tentunya. Kalau medium kemungkinan antara 60 sampai 80-an lah. Lalu di game apa lagi ya yang paling cocok sama spek ini? Jumlah core banyak ya. Oh iya, untuk game-game kelas AAA itu kemungkinan agak kurang ya, karena AAA itu minimal harus 2 GB DDR5 sama i5-nya itu minimal Gen 3 sih. Itu bisa mainin Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 2 Remake, Shadow of the Tomb Raider, kemudian Red Redemption 2, itu udah cukup sih harusnya. Tapi ya rata kiri ya tentu saja, nggak bisa rata kanan. Kalau rata kanan itu speknya udah di luar nalar. Nah, segitu saja ya racikan yang dapat saya berikan di LGA 1156 ini. Apabila kalian berminat untuk merakit, nanti akan saya cantumkan linknya di bawah. Silahkan langsung dilihat saja harga-harganya juga. Ini versi saya ya, mungkin dari versi kalian ada yang mungkin lebih
murah lagi itu lebih bagus, atau mungkin kalian pilih prosesornya i3 kah biar lebih murah, atau kalian pengen lebih mantap lagi pakai i7, itu tentu saja pilihan tentukan oleh kalian masing-masing ya. Ini hanya racikan pilihan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Sampai berjumpa lagi di next video. Bye.